Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para peserta kami sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang diserikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau, guru kita Al-Ustaz Abu Idris Ingkar Subrantoro hafidhahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwahanam Silaluhur Gerian Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Ingkar Suprantoro. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di siang ini kita akan melanjutkan masih pembahasan seputar adab dalam menuntut ilmu. Kita menginjak pada yang kelima, yaitu ta'abudi as-sibyani atau ta'abudu as-sibyani qabla al-istighol bil hadis. Pembahasan seputar anak menyibukkan diri dalam ibadah sebelum tersibukkan dalam hadis. Tentang masalah ini kita hanya menyinggung sedikit saja ya. Karena ini hal yang dimaklumi ya, bahwa anak untuk sibuk ibadah itu tentu tidak sedekat tatkala anak sibuk menghafal ya. Namun kaitannya dengan mencari hadis ini ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya, karena mencari hadis itu termasuk dari bentuk menuntut ilmu yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, seorang mencari hadis itu kalau di masa dahulu itu sampai ada ungkapan man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa mencari hadis maka sungguh dia akan bangkrut. Karena mencari hadis itu dia mesti bepergian jauh di tempat-tempat yang jauh. Itu pun terkadang yang didapat hadisnya nggak banyak. Beda seorang mendatangi ulama, menuntut ilmu, itu bisa duduk di situ lama dan mendapatkan banyak bab dari ilmu. Ya, banyak bab dari ilmu. Tinggal di situ bertahun-tahun. Berbeda dengan hadis. Kadang hadis itu cuma datang di situ 1-2 hari, kemudian meneruskan perjalanan lagi. Kecuali kalau rawi yang diambilnya punya riwayat yang ribuan, dan itu sangat jarang. Dia bisa lama tinggal di situ, mungkin berbulan-bulan, dan bisa bahkan bertahun-tahun. Tapi kondisi itu enggak banyak. Sehingga wajar kalau sampai dikatakan man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa mencari hadis, dia akan bangkrut. Ya. Sehingga istighol ibadah itu, sibuk ibadah itu bisa menjaga semangat. Ya. Kalau orang misalnya hanya memandang dari sisi mencari hadis, kemudian
banyak biaya yang dikeluarkan, tentunya tidak sekedar biaya, butuh kesabaran yang berlipat. Ini mudah untuk seorang itu patah semangat. Mudah untuk seorang patah semangat. Tapi kalau seorang dia sebelumnya sudah kuat dalam ibadah, itu biasanya dia punya tawakal tinggi. Dia punya tawakal yang kuat. Dan di dalam mengambil sebab yang kecil pun dia dengan keyakinan besar, apalagi sebab besar gitu. Kita tahu bahwa pembahasan seputar masalah menuntut ilmu itu secara dohir, secara yang nampak kan menghilangkan atau menghabiskan uang. Ya, secara dohirnya kan menghabiskan uang. Nah, tapi di satu sisi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada salah satu lelaki yang punya saudara sering menuntut ilmu, itu la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi mudah-mudahan kamu diberi rezeki karena dia. Itu kan berarti kemungkinan rezeki yang datang pada orang yang menuntut hadis itu lewat orang-orang sekitarnya. Karena mencari hadis itu ibaratnya beda dengan mencari emas, mencari uang. Jelas dia akan dapat. Kalau mencari hadis yang tidak dapat uang gitu. Makanya sampai dikatakan faqad aflas. Tetapi memungkinkan dia akan dapat rezeki dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Tentunya orang yang di sekitarnya yang memang dia punya perhatian kepadanya. Namun terkadang orang yang di sekitarnya itu pun menganggap orang yang senantiasa belajar itu dianggap beban gitu. Ini kan jadi masalah baru. Sudah sebenarnya rezekinya diluaskan karena saudaranya, tapi menganggap saudaranya dapat beban. Sebagai beban, sebagaimana lelaki itu datang kepada Nabi. Jadi kan repot itu. Ya, ini repot. Jadi keyakinannya mesti dikuatkan dalam kondisi seperti itu. Nah, ya, sehingga perlunya untuk orang yang mencari ilmu dalam hal ini mencari hadis itu dia menguatkan ibadah. Ya, karena sebab yang ditempuh itu memang bukan mendatangkan uang. Tapi kalau menguatkan ibadah ini jadi masuk wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu mudah. Akan menjadikan bagi dia itu kemudahan. Yaj'alahu makhraja, akan ada jalan keluar bagi dia. Artinya jalan keluar berarti ada kesulitan. Kesulitannya ada jalan keluar. Dan niscaya dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Di ayat yang lain itu min amrihi yusra, dijadikan urusannya itu menjadi mudah. Jadi mudah. Ya. Secara dohir memang susah. Ya. Tapi itu kan bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa kan jadi masalah. Sehingga di situ ibadah itu, istighol bil ibadah itu kan. Kita tahu bahwa takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Dan perintah-perintah itu nanti bisa terlihat dengan amal kebaikan yang dia lakukan atau amal soleh. Dia menjauhi maksiat, itulah takwa. Menjalankan perintah, menjauhi maksiat. Sehingga di sini istighol bil ibadah itu ada kepentingannya, ada korelasinya di dalam adab menuntut ilmu. Ya, dalam adab menuntut ilmu. Dan memang istighol bil ibadah itu jangan sampai menjadi beban ya, atau menjadikan bosan ya, karena kalau sibuk ibadah kemudian sampai pada taraf bosan gitu, taraf bosan itu biasanya ya ibadahnya kosong, kayak kurang bernilai, kayak hanya sekedar rutinitas. Nah, di situ pentingnya seorang untuk
memperhatikan bobot ibadahnya atau bobot amal solehnya. Ya. Dengan dia memahami, dengan dia berusaha untuk tadabbur gitu. Ya. Terutama adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran bukan sekedar qiraatul Quran, tapi memang dia memahami makna-makna terkandung di dalamnya. Ya. Sebagian dari ahli nasihat itu menasihatkan untuk membaca Al-Quran itu dengan dibaca makna-maknanya. Dan itu akan ada athar yang sangat menakjubkan. Sebagian guru saya dulu memberi nasihat kalau habis membaca Quran itu tidak langsung tutup mushafnya, tapi cari Quran terjemahan. Waktu dulu saya belajar, dibaca terjemahannya itu. Itu ada asar yang sangat ajib. Ini yang memberikan nasihat seperti dua guru saya menasihatkan tentang perkara ini. Ya, waktu itu saya juga belum bisa bahasa Arab, tapi sangat menakjubkan. Ya. Dari situ kemudian menjadikan kadang kalau belajar itu bisa semangat, ya, bisa semangat. Nah, itu padahal cuma dibaca Qurannya, kemudian terjemahnya dibaca. Apalagi kalau dia paham, digunakan untuk sholat, kemudian dia pahami, itu Masya Allah. Ya, itu pengaruh yang sangat menakjubkan. Qala Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala, ma katabtu al-hadisa hatta soroli sab'a asarata sanatan. Wadhalika anni ta'abattu wa ana sobi wa sa'alani insanun an hadisin falam akhfidhu. Faqala li Ibnu Abi Asim la tahfad hadisan fasta'dantu abi fa'adina li fartahaltu. Berkata Ibnu Abi Asim rahimahullah ta'ala, aku tidaklah mencatat hadis sampai umurku 17 tahun. Yang demikian itu, ya, bahasanya aku sibuk ibadah sementara aku masih kecil. Ya. Maka orang-orang itu bertanya kepadaku tentang hadis. Karena dia istilahnya terkenal, dikenal, tanya tentang hadis. Falam ahfidhu. Saya tidak hafal hadis yang ditanyakan. Ya. Faqala li Ibnu Abi Asim. Ya. Maka Ibnu Abi Asim berkata kepadaku, ini artinya yang rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Asim. Wa keliru. Faqala li Ibnu Abi Asim. Ini Abi Asim, ya, kekeliruan khot ini. Berkata kepadaku Abu Asim, yaitu bapaknya, la tahfad hadisan. Jangan kamu menghafal hadis. Kemudian aku minta izin kepada bapakku, dan bapakku mengizinkanku untuk mencari hadis atau mencatat hadis. Baru kemudian aku mengadakan rihlah. Ya, rihlah perjalanan menuntut ilmu. Berarti setelah umur berapa? 17 tahun. Sebelumnya dia tidak menghafal hadis. Ya, sebelumnya. Namun ini bukan menjadi sebuah keharusan, ya. Bukan menjadi sebuah keharusan. Nah, ini metode di dalam seorang menghafal itu. Pendidikan namun ada yang memang disibukkan ibadah, ya. Nah, sibukkan ibadah. Nah, sehingga menghafalnya menghafal Al-Quran, bukan menghafal hadis. Ya. Dan ini anjuran, ya, untuk anak itu sejak umur berapa, ya? Umur, ya, 7 tahun.
itu di samping sholat 5 waktu, dikenalkan amalan-amalan sunat. Dikenalkan amalan-amalan sunat. Dikenalkan zikir pagi petang. Mungkin zikir pagi petangnya tidak usah banyak, 3 atau 1 atau 2. Misalnya ayat kursi, kemudian sayyidul istighfar. Setelah sayyidul istighfar misalnya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, sampai akhir. Kira-kira yang memang di dalamnya itu mengumpulkan banyak perkara. Kadang ada zikir itu mengumpulkan satu perkara saja. Tapi pilihlah yang mengumpulkan banyak perkara. Seperti misalnya asbana wa asbas wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ya. Itu sampai seterusnya itu kan ada Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Ini kan mengumpulkan kebaikan yang banyak. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, itu tadi mengumpulkan yang banyak. Kalau ayat kursi mengumpulkan satu perkara tapi urusannya gede banget, yaitu dijaga dari setan. Kan gitu. Itu mengumpulkan banyak perkara itu. Atau 3 kul al-mu'awwidah itu. Pilihlah yang kira-kira anak itu mampu dan bisa istiqomah. Itu kalau menurut sholat 5 waktu jelas. Kenalkan misalnya kalau sholat sunat itu sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang paling utama. Memang ada disebutkan bahwa setelah sholat fardu itu sholat sunat yang paling utama, afdalus sholat ba'dal maktubati qiyamul lail, yaitu sholat malam. Tetapi qiyamul lail itu sifatnya nafilah ba'dal fardhah, setelah yang wajib, tambahan setelah yang wajib. Tapi kalau sholat sunat rawatib itu penyempurna kekurangan yang wajib. Dan orang itu untuk nanti ditimbang ya, setelah dia punya la ilaha illallah itu dihisab itu, amalnya itu ditimbang. Itu pertama kali sholatnya. Sholatnya. Kalau sholat wajibnya kurang, bahaya ini. Tapi kalau dia punya rawatib, nah ini. Makanya kalau orang sholat sunat rawatib 12 rakaat itu dibangunkan satu rumah di surga. Dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu termasuk dari sibuk istighol bil ibadah. Ya minimalnya kalau anak kecil ya, diajari sholat sunat fajar dulu. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena ini yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam kondisi apa? Dalam kondisi safar maupun kondisi mukim. Dan ada isyarat bahwa orang yang sholat sunat 2 rakaat fajar itu dia akan mendapatkan harta atau mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu bahwa amalan soleh apapun itu jelas lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dimaklumi. Tapi kalau sampai disebutkan seperti itu, ini ada isyarat. Ada isyarat bahwa dia akan mendapatkan bagian dunia juga. Tidak cuma daripada akhirat. Karena disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Padahal kita tahu seluruh amalan itu, amalan akhirat itu kalau dibandingkan dunia mesti lebih baik amalan akhirat. Ya. Tapi ini sampai disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, diamalkan dengan penuh keyakinan. Jadi itu misalnya. Dididik sedikit demi sedikit, tidak perlu kemudian langsung banyak gitu. Nanti bisa bertambah.
Kalau sholat sunat yang lainnya ingin sholat wajib ya. Ya, amalan-amalan sholat sunat yang lainnya tekankan witir. Witir itu tidak mesti sepertiga malam terakhir. Bahkan di dalam kitab Matan Abi Suja yang ikhtisornya itu ya, ikhtisornya itu disebutkan tentang sholat sunat rawatib itu salah sarokaatin ba'dal isya, salah sarokaatin ba'dal isya wa rokaatin wahidatin bil witr. Dengan kalimat seperti itu dalam Matan Nabi Suja. Ini fikih madhab Syafi'i. 3 rakaat setelah isya, 1 rakaat dari ketiganya witir. Berarti kan dia 2 rakaat itu apa? Ba'dal isya itu ba'diyah isya, setelah itu 1 rakaat witir. Ini ada isyarat. Kenapa sampai digabungkan witir ke sholat sunat rawatib oleh ulama-ulama madhab Syafi'i? Karena ini sholat yang sangat penting. Bahkan di dalam riwayat itu, tapi do'if itu. Al-witru hakun. Sholat witir itu hak. Faman lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang dia tidak berwitir, itu bukan dari golonganku. Ini riwayat Ahmad dan disohihkan oleh Al-Hakim, tapi yang benarnya hadis yang dhaif. Karena witir itu tidak wajib, tetapi sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Ya. Jadi caranya beramal seperti itu. Di 2 rakaat nanti habis sholat 2 rakaat. Ba'diyah isya, witir. Bahkan para ulama madhab Syafi'i diterangkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau seorang dia sholat isya saja, tidak sholat sunat rawatib ba'diyah. Setelah itu dia witir, itu sah. Soha awyasihu sholatu witrihi. Sholat witirnya sah. Sholat witirnya sah. Ini 1 rakaat kan ringan. Kalau yang terkenal 1 rakaat witir yang pernah melakukan itu dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kadang timbul pertanyaan, apakah Nabi pernah 1 rakaat? Sebagian orang kadang bertindak lancang. Ya. Saya pernah baca sebuah artikel, tapi terjemahan itu sampai sholat witir 1 rakaat itu hanya praktek dari Muawiyah, Nabi tidak pernah melakukannya. Ya ini orang yang lancang. Karena dalam riwayat Muslim, Nabi itu diterangkan oleh Bunda Aisyah, itu beliau sholat malam 13 rakaat itu diterangkan seperti ini. Yusolli rok'atain, yusolli rok, summa yusolli rok'atain, 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 summa autaro, summa yusolli rok'atail fajri. Wadhalika wadhalika salah sa'asyarata roka'atan. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat Ibunda Aisyah mengatakan Nabi sholat malam 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, 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 itu 12. Ini sudah berapa? 6 kali itu. 6 kali. Bukan 5 kali, tapi 6 kali. Oh, yang terakhir tadi, yang autaro tadi, tanpa ada lafaz itu ya. Itu dalam riwayat yang lain nanti. 6 kali. Kemudian beliau berwitir itu dengan 1 rakaat. Autaro rakaatan wahidatan.
Saya keliru di matan awal itu. 1 rakaat beliau sholat. Berwitir beliau sholat 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat. Yang 12 rakaat ini dihitung sebagai sholat malam. Berarti Nabi pernah sholat witir 1 rakaat. Ringan itu. Ringan. Jadi tidak apa-apa misalnya habis sholat di masjid kemudian 1 rakaat. Atau ditanya sholat apa? Witir gitu aja. Ya, apalagi kalau di situ madhabnya Syafi'i gitu. Orang-orang yang madhab Syafi'i kan enak, itu di kitabmu ada gitu. Di kitab ini terangkan aja di kitab Matan Abi Suja. Di kitab madhab Syafi'i yang paling tua. Salah satu kitab madhab Syafi'i yang paling tua itu kitab Matan Abi Suja. Makanya banyak para ulama untuk menganjurkan mempelajari kitab itu kalau ingin mengenal madhab Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abu Abdillah Az-Zubairi, yustahabu kitabatul hadis fil isrin. Dia mengatakan Abu Abdillah Az-Zubairi dianjurkan mencatat hadis itu pada umur 20 tahun. Ya. Kenapa? Li'annaha mustama'ul atau mustami'ul aql. Karena umur 20 tahun itu sudah mengumpulkan akal. Akalnya sudah Masya Allah. Ya. Karena balik itu kita tahu, balik itu awal sempurnanya akal. Tapi belum tentu di akalnya terkumpul segala sesuatu yang bisa menyempurnakannya. Banyak orang sudah tua, sudah balik, tapi bodoh kan banyak juga. Tapi ini sudah mengumpulkan, tidak sekedar akalnya sempurna, tetapi ilmunya juga sudah ada bekal gitu loh. Sehingga dikatakan oleh Abu Abdillah Az-Zubair, uhibbu an yastagila dunaha bihibdil Quran wal faraid. Aku menyukai untuk seseorang itu sibuk sebelum umur 20 tahun dengan menghafal Al-Quran dan faraid, ilmu faraid. Ilmu faraid. Orang kalau ingin paham ilmu faraid itu mesti dianjurkan hafal surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu salah satu surat yang di antara surat yang paling banyak mengandung hukum. Kalau Al-Baqarah sama Ali Imran itu surat yang paling banyak menyebutkan perihal ihtinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ada di situ. Makanya ahwal Yahudi, ahwal Nasrani itu ada di 2 surat itu. Sehingga kita kalau itu menguasai 2 surat itu manhaj akan kokoh, akidah manhaj akan kokoh. Tapi kalau masuk pada surat An-Nisa itu pembahasan seputar masalah hukum tentang masalah mahram, hukum masalah faraid, ya itu ada di situ, ya. Walaupun nanti sebagian ayat ada hukum tentang wudhu itu bukan di surat situ. Ada di surat lain, tapi termasuk banyak di surat An-Nisa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bahkan Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Kana rajul idza arada an yatlubal ilma ta'abbada qabla dzalika isrina sanatan." Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, adalah seorang laki-laki ketika menginginkan untuk menuntut ilmu, dia beribadah sebelum itu 20 tahun. Itu artinya sejak kecil memang sudah. Dan ibadah ini ya, kita tahu kalau untuk orang dewasa itu ibadah itu bisa menjadikan apa?
tidak tertarik dengan dunia. Tidak tertarik dengan dunia. Yang paling menarik bagi seorang laki-laki itu wanita. Makanya Juret itu karena dia sibuk ibadah, digoda wanita cantik nggak tertarik. Bahkan pernah ya ada salah satu tabi'in yang besar dari kota Madinah, salah satu dari tabi'in besar, salah satu dari ahli fikihnya Madinah. Itu pernah didatangi seorang wanita cantik yang ingin berzina. Dan itu sudah minta izin sama suaminya. Atau minta izin kepada yang lainnya. Jelas, ya. Saya agak lupa kisahnya itu secara sempurnanya. Dan lelaki ulama ini kemudian mengatakan, aku akan penuhi permintaan kamu. Tapi jawab pertanyaanku. Akhirnya dia memberikan sekitar 7 atau berapa pertanyaan. Yang wanita itu satu pun tidak ada yang mampu untuk menjawabnya. Akhirnya dia bisa menghindari fitnah perzinahan itu, dan wanita itu kemudian bertobat karena pertanyaan itu menyangkut tentang akhirat semua. Kemudian wanita itu sibuk dengan beribadah, bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk ibadah itu seperti itu. Ya. Ketersibukan ibadah dan ilmu itu juga menjadikan orang nggak tertarik untuk ditawari menjadi seorang penguasa sekalipun. Sebagaimana ada sebagian ulama kita itu ditawari menjadi raja, tidak mau dia. Ya, karena ibadah itu suatu yang paling nikmat. Di dunia ini, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling nikmat itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Taladud bil ibadah. Dan itu sudah nyata dialami oleh orang-orang yang sibuk dengan ibadah. Di antaranya Nabi sampai kakinya bengkak. Ada sahabat kena panah. Panahnya disuruh mencabut di saat sholat. Itu kan menunjukkan apa? Memang dia bernikmat-nikmat sehingga walaupun sakit, dia nggak merasakan sakit. Itu ibadah gitu. Ya. Bagi anak kecil ibadah itu bisa memalingkan dari, kalau dia sampai dikaruniai kenikmatan ibadah, itu bisa memalingkan dari sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang menyenangkan anak itu main-main. Ya, main ya. Makanya mendidik anak bukan berarti anak itu tidak boleh main-main, tapi boleh di dalam syariat bahkan dianjurkan, tetapi yang ada unsur ibadah, unsur ilmunya, membentuk karakter. Seperti Bunda Aisyah mainan dengan anak boneka-bonekaan, karena itu akan membentuk karakter cinta anak. Kalau seorang ibu cinta anak, dia akan punya anak, dia akan mampu untuk mendidik dengan baik. Ya, anak-anak misalnya pasaran atau masak-masakan itu tidak ada masalah. Yang memang ada unsur-unsur pendidikannya. Ya. Namun manakala sejak kecil sudah sibuk dia ibadah dan sudah merasakan kelezatannya, kadang nanti nggak tertarik mainan. Ada 1-2 orang seperti itu. Ya, sehingga Syekhul Islam dulu, karena sejak kecil itu kan beliau tidak suka kayak gitu, diajak untuk kayak berwisata lah gitu. Beliau tidak mau, pengen di rumah saja menghafal kitab. Ya hafal beliau. Ya. Dari orang tua yang pernah ketemu dengan saya, itu 2 orang yang pernah saya alami. Sampai konsultasi dengan saya. Karena saya ngajar, dianggap saya itu bisa ditanyai masalah psikologi anak. Saya kan tidak tahu, ilmu psikologi juga tidak tahu. 2 orang itu tanya. Yang satu manggil saya itu Om, saya masih ingat. Karena ya dia orang awam. Beliau sepuh ya. Jadi suami istri, suaminya itu kepala sekolah.
Om, saya mau tanya, saya tuh punya putra, cuma senangnya di meja belajar, mencatat ini, belajar ini. Saya kok khawatir ya, khawatir pun kalau anak-anak itu kan harusnya senangnya main, seperti dia diajak main tidak mau, cuma dia. Saya khawatir gitu. Ya saya waktu itu ya karena nggak bisa. Saya tahu nih, saya jawabnya pakai bahasa Jawa halus. Saya tahu nih, orang senang belajar itu bagus, tak bilang gitu. Tapi kan nggak wajar gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, itu anak tukang becak. Dia rajin sering sholat jamaah di Masjid Agung Wates. Beliau datangi saya, tidak kenal sebenarnya saya itu. Kenalan kemudian undang saya. Pak, besok datang ke rumah saya. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Oh nggih, mboten napa-napa. Saya datang ke rumahnya. Ternyata ya namanya bukan sekedar ngobrol, misalnya suruh makan, suruh begini. Habis itu baru ngobrol. Ngobrol cerita itu saya punya anak. Umur masih sekitar 9 tahun. Tapi kok kayak saya lihat anak saya itu nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Sibuknya cuma di meja belajar terus itu. Nanti kalau malam dia bangun malam, sholat malam. Itu saya tuh bingung ya. Jangan-jangan anak saya tuh nggak normal gitu. Loh, saya jawab itu, ya bagus itu Pak. Bagus itu. Padahal orang tuanya biasa-biasa. Orang tuanya itu biasa-biasa. Wong ibunya aja nggak pakai jilbab. Itu ibunya. Sampai suatu saat saya itu setelah berapa ya, mungkin sekitar berapa tahun ya, sekitar 6 tahun kemudian itu saya diundang di satu SMA negeri di Wates untuk ngisi kajian. Yang jadi panitianya itu di rohes kerohanian itu orangnya sangat antik gitu loh. Maksudnya sangat antik itu bagaimana? Kadang dia itu pas nemui saya tuh nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal gitu. Nyeker itu bahasa Jawanya, nyeker gitu. Kemudian saya tanya, sepatunya di mana? Saya tinggal di dekat musola, tat gitu. Seperti itu. Itu terkesan saya terkesan banget. Karena sering pakai nyeker itu, kadang pakai tahu-tahu nggak beli apa tuh pakai sepeda ontel itu kan tempatnya naik gitu. Biasa. Ya. Dan orangnya ya jarang senyum, orangnya kayak serius banget sekali. Sampai suatu saat saya kenal lama, saya tanya, rumah kamu mana? Rumah saya di sana. Kemudian, Ustaz main ke rumah saya. Gitu. Akhirnya saya main ke rumah. Loh ini kan begitu. Loh ini kan rumahnya dulu anak yang dibilang sama bapaknya aneh itu. Ketemu lagi. Oh bener. Ya, sampai kemudian saya ajak ngaji. Karena ya itu tidak suka main begini, nggak suka. Jadi kalau itu saya nggak tahu itu karakter dari kecil gitu. Ya kedua-duanya jadi ustadz semua. Ya. Belajar agama juga apa istilahnya diberi kemampuan ya, kemudahan ya. Ini pentingnya ya. Jadi sibuk ibadah itu bagus. Jangan kemudian wah anak kecil kok sibuk ibadah. Ya. Sibuk ibadah. Masa anak kecil puasa Senin Kemis gitu. Berat gitu ya. Kadang enggak apa diajari ya, sesuai dengan usianya. Dengan usianya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ini di bab ini. Sebenarnya masih ada seperti perkataan Abul Ahwas kana rajul yata'abadu isrina sanatan summa yaktubul hadis. Kebiasaan seorang laki-laki itu sibuk ibadah 20 tahun kemudian baru mencatat hadis. Ini repotnya gini loh, kalau nanti sudah mencari hadis, mencari ilmu, tapi karena sebelumnya nggak sibuk ibadah, jadinya itu nanti, itu tadi yang kadang sok ditanyakan itu. Saya tahu syariat banyak, tapi kok mudah bosan ya. Nah ini karena sejak kecilnya belum terdidik seperti ini.
Ya. Kadang nanti punya ilmu banyak, sering diuji dengan dengan ujian besar. Ya, karena ilmu itu kan kaitan dengan irtiqa darajah, naiknya derajat. Naiknya derajat kalau ilmunya hanya ilmu saja, itu tuh layumkin. Diangkat itu maksudnya ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Artinya kalau misalnya ilmunya saja mau diangkat, amalnya belum, nah ini harus dikasih ujian biar beramal. Supaya sabar. Makanya kadang ada orang tahu-tahu dapat ujian besar. Tahu-tahu dapat ujian besar. Karena amalnya biasa-biasa saja. Nggak ada yang menonjol. Amalannya wajib-wajib saja, yang sunat kurang ditunaikan gitu. Ya. Sementara dia punya ilmu. Nah ini diuji agar supaya apa? Ada tambahan. Sehingga apa dia naik sebagaimana derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tatkala ingin mengangkat derajat seseorang yang tidak bisa dicapai dengan amalannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji dengan penyakit, dengan anaknya, dengan keluarganya, seperti itu. Ya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi itu kalau sebelumnya sudah disibukkan di dalam beramal ya. Kemudian terakhir Musa bin Harun, ahlul Basrah yaktubuna li asari sinin wa ahlul Kufah li isrina wa ahlus Sam li salathina. Masya Allah. Musa bin Harun berkata, orang Basrah itu akan mencatat hadis itu setelah sibuk ibadah 10 tahun. Ahli Kufah 20 tahun dulu. Ya, ahli Sam, orang-orang Palestina dan sekitarnya 30 tahun. Makanya jarang ya ahli hadis dari Sam itu jarang. Ahli hadis banyak dari mana? Dari Irak. Nah, karena 10 tahun sudah menghafal, sudah mencatat hadis. Ya, sudah mencatat hadis. Juga 20 tahun sudah mencatat hadis, jadi lebih dulu. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi itu kan semua dari Irak semua, daerah utara Irak, daerah Persia, perbatasan dengan Rusia. Ya. Sana ahli hadis banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Enggar Subhanallah atas ilmu yang telah disampaikan. Dan peserta kami semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi para peserta, bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Ada pertanyaan di grup Ustaz? Oh iya. Apakah anak yang sudah berusia 10 tahun sudah termasuk mukallaf? Ya tergantung. Kalau dia sudah yahtalim bagi laki-laki mukallaf. Tapi kalau perempuan itu kalau sudah haid minimal itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit. Kalau madhab Syafi'i ada tambahan 16 hari kurang sedikit. Itu sudah dianggap balik. Ya, tapi kalau secara pemutlakannya 9 tahun. Itu dalam beberapa riwayat. Kaitannya 9 tahun kok kurang dari 16 hari kurang sedikit itu. Maksudnya 15 hari lebih banyak gitu, kurang 6. Itu kaitannya dengan panjangnya masa haid itu paling lama kan 15 hari.
15 hari. Ya, di mana tidak sampai 16 hari maksudnya. Kalau kemudian masa paling pendeknya masa suci itu 15 hari. Juga paling pendeknya 15 hari. Oleh karena itu dihitung dari situ. Ya. Jadi kalau seorang perempuan ya apakah sudah haid belum? Ya. Kebanyakan wanita haid itu umur 12 tahun. Aksaruha ya, cintai asaru sanatan. Paling banyaknya itu umur 12 tahun. Ya. Kebanyakan bukan paling banyaknya. Paling lamanya itu umur 15 tahun. Umur 15 tahun haid ataupun tidak, atau seorang laki-laki dia mimpi atau belum, tetap terhitung mukalaf. Sudah mukalaf. Kan itu batasan. Walaupun belum haid dan belum mimpi. Ya, ini ukurannya kalau belum haid, belum mimpi, ya, nanti kalau umur 15 tahun. 15 tahun. Dan untuk anak-anak yang usianya 7 sampai 10 tahun yang non mahram, apakah masih diperbolehkan bagi kita bersentuhan dengan seperti bersalaman? Ini kalau dari bab tarbiyah tidak boleh. Untuk bab tarbiyah. Ya, bab tarbiyah. Ini bukan mahram. Sebagaimana berlakunya sholat. Sholat itu juga diperintahkan walaupun belum wajib umur 10 tahun. Maka dikiaskan padanya. Saya lihat yang lain. Walaupun tidak sepenekanan sholat. Gitu. Walaupun tidak sepenekanan sholat. Sholat ditekankan betul. Dan hukumnya itu bagi anak-anak, sholatnya sah. Hukumnya sunat. Bagi anak-anak. Karena itu pembahasannya bab anu. Adapun di atas umur 10 tahun ke atas itu sudah perlu, walaupun belum wajib, itu perlu untuk ditekankan bahkan dengan hukuman kalau sampai melanggar. Ya. Allah Ta'ala. Adapun dari apa istilahnya tadi, untuk bersentuhan juga diberlakukan seperti itu. Dikenalkan bahwa ini demikian, kalau sehingga siap untuk memahami syariat. Cukup insya Allah. Baik, silahkan jika masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa melalui grup ataupun secara langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya. Itu. Dan tentang hadis Al-Kafi Ustadz, bagaimana kita yang masih awam menyikapinya Ustadz. Dan ini Ustadz, ada yang sering waktu awal hijrah mengatakan kalau manhaj salafi itu kadang kurang konsisten Ustadz. Ahwan Ustadz. Nah, kalau masalah Dewan Fatwa, saya kurang begitu tahu ya tentang masalah itu. Tapi memang pertanyaan di dalam perkara agama itu ada beberapa jenis atau beberapa macam. Ya, beberapa macam. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang sifatnya orang penuntut ilmu ditanya pun bisa menjawab. Ya, sebagaimana dulu sebagian sahabat itu ditanya sebagian yang lainnya dan mereka menjawabnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi
Ya, didiamkan oleh Nabi. Seperti pertanyaan pada seorang wanita. Bertanya kepada Abu Sanabil. Ya. Abu Sanabil itu waktu itu berfatwa sesuai dengan kapasitasnya dia. Tapi ternyata fatwanya salah ya. Jadi waktu itu ada seorang wanita yang cerai. Saya agak lupa ntar. Dia hamil loh cerai. Ya, hamil. Hamil posisinya iya. Nah, tapi dia dicerai gitu loh. Cerai. Saya agak lupa tentang apa. Iya, malamnya itu kemudian, saya agak lupa kisahnya ya. Malamnya itu kemudian dia melahirkan. Oh dia Afan bukan dicerai, ditinggal mati suaminya. Tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Itu saya ingat ya. Dia itu ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Itu kan iddahnya 4 bulan 10 hari. Malamnya dia melahirkan. Atau sehari setelahnya dia melahirkan. Abu Sanabil itu berfatwa bahwa iddahnya itu tetap 4 bulan 10 hari. Namun wanita ini masih belum yakin karena 2 perkara kan. Iddahnya wanita hamil itu melahirkan, iddahnya ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Dia datang kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW waktu itu di beberapa riwayat ya, ada tidak sampai mencela, tapi sebagian riwayat Nabi mencela kata Abu Sanabil. Abu Sanabil dusta. Karena begitu melahirkan, maka sudah wanita itu sudah iddahnya selesai. Dia setelah itu boleh menikah, walaupun posisi nifas. Ya. Tapi Nabi tidak melarang Abu Sanabil untuk berfatwa. Di sini ada orang lebih halim, ya. Kan gitu. Nah, misalnya jenengan ya, kita misalnya orang sudah belajar ilmu, ya, ditanya, sholat itu hukumnya apa? Sholat itu hukumnya apa? Apa kita tidak boleh berfatwa hukumnya wajib? Boleh, karena kita sudah tahu. Pada ilmu-ilmu yang wadih seperti itu, demikian. Ya, orang yang punya ilmu dengan berbagai itu boleh untuk anak. Tapi dijadikan mufti, kemudian seluruh perkara ditanyakan, itu lain masalah. Lain masalah. Karena masalah itu ada yang mudah untuk dijawab, wadih, dan ada yang rumit. Dan kalau rumit ini kadang menyangkut banyak perkara, itu mesti dikembalikan kepada, kadang perlu untuk bertemu dengan ulama lain. Syekh Shalih Al Fauzan, tatkala beliau ditanya tentang satu hukum perkara, gitu, beliau tentu sangat jauh tidak tahu dari pembahasan Imam Nawawi, Imam ini dan lain sebagainya seputar masalah kopi luwak. Beliau waktu itu memberikan jawaban, ini fatwa, ini pertanyaan yang saya mesti butuh untuk bertemu dengan ulama-ulama lain. Ini kehati-hatian beliau ya. Ya. Walaupun memang kalau dikiaskan pertanyaan dulu di masa dulu itu sudah ada kasus-kasus, misalnya orang nelan emas gitu. Orang nelan emas itu kan masuk dalam perut, nanti keluar besok pagi jadi bersama tai kan. Itu kan antara emas dengan kotoran tai itu kan bisa dibersihkan kan, sehingga emasnya diambil. Masalahnya itu kan ada benda yang kalau bercampur sifatnya mujawarah, dan yang satu itu mukhtalit itu. Mukhtalit itu bisa bercampur satu dengan yang lain, kayak air dengan teh. Itu kan menjadi bercampur. Kalau mujawarah contohnya, itu antara minyak dengan air. Wah, minyak dengan air itu campur itu nggak bisa. Lah, kopi luwak itu kategorinya mana gitu loh. Kategori mujawarah masuk di dalam perut luwak itu mujawarah atau kategori
mukhtalid. Kita tidak tahu, butuh penelitian itu, dokter-dokter suruh meneliti gitu. Sebenarnya zatnya kotorannya itu masuk di pori-pori mana? Pori-pori biji kopi atau enggak gitu loh. Itu masalahnya. Perkara kemudian enak ya nanti dulu gitu loh. Batman lain lagi gitu loh. Dan nanti percampurannya itu apakah masih tinjauan lagi, percampurannya itu sifatnya merubah dat atau enggak gitu loh. Merubah dat atau enggak. Makanya Syekh Al-Albani enggak jawab itu. Ini ya, kadang masalah rumit untuk bertemu. Kemudian juga ada masalah yang sifatnya nazilah. Nah, kalau masalah nazilah ini wajib dikembalikan kepada ulama besar. Ini prinsip ahli sunnah. Masalah nazilah. Tidak boleh orang sembarangan. Kita tahu mencela Nabi itu urusannya apa? Orang mencela Nabi itu kan udah mudah kafir lah itu. Munafik gitu. Tapi pada saat Umar bin Khattab ingin menggal kepalanya, di situ ada Nabi, jangan gitu. Berarti ini masalah bukan main-main gitu. Ini wajib dikembalikan kepada ulama besar. Dan setiap masa ada ulama besar itu. Pada waktu munculnya Qadariyah, perkara baru itu. Itu tentu para ulama di Irak itu paham kalau ini mungkar. Wong mengingkari takdir. Tetapi karena ini permasalahan penting menyangkut iki kafir atau tidak. Ini menyangkut nanti kalau berkaitan dengan istri, ini cerai atau enggak gitu. Kalau dengan teman, berteman atau bermusuhan, itu kan masalah-masalah gede gitu. Kedua, ada dua ulama itu datang kepada Ibnu Umar di Mekah pada bulan haji. Itu Ibnu Umar berlepas diri. Artinya di situ ada perkara-perkara seperti ini. Ya, saya nggak tahu ya tentang keadaan Dewan Fatwa itu seperti saya kan kurang tahu. Saya juga nggak pernah baca fatwa-fatwanya ya. Saya kurang tahu. Yang di fatwa itu masalah apa saya juga kurang tahu gitu loh. Kurang tahu. Nah, tinggal aja. Tapi kalau misalnya jawabannya wateh-wateh, no. Tapi kalau jawabannya misalnya menyangkut tentang masalah gede, politik negara, itu tentunya ya kita tahu di masa kita itu masih ada ulama-ulama besar yang kita bisa menanyakan misalnya kita butuh ilmu tatkala ada istilah cebong dan apa? Satunya cebong apa? Kampret itu. Itu sebenarnya perlu untuk ditanyakan kepada ulama besar. Karena di satu sisi ini berada di ini, satu sini berada ini, sampai kemudian terjadi permusuhan sangat dahsyat dan sampai sekarang kita lihat kan asarnya. Alhamdulillah kita punya presiden dicerlah habis-habisan, tetap beliau sabar. Kita bersyukur. Coba itu kalau marah kemudian begini, habis. Itu akan terjadi hal yang mana. Itu perlu untuk ditanyakan hal-hal seperti itu. Dan pertanyaannya bukan sama ustadz seperti saya ataupun siapa-siapa. Ini butuh dikembalikan kepada orang yang punya kedalaman ilmu. Ada beberapa orang ya, ini tak kasih tahu ya, yang membahas pelajaran PMP. Itu bertanya dengan cara yang sangat tidak layak. PPKN lah. Sampai dikatakan bahwa itu pelajaran di dalamnya ada filsafat, ada ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang ditanya waktu itu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau merinci. Ada sebagian bertanya kepada ulama lain. Apa yang ditanya? Ulama lain sebagian menjawab, ulama lebih besar dari yang ditanya ini. Itu jangan kamu tanya masalah ini, karena ini persoalan antar negara. Enggak sembarangan sebenarnya jawaban-jawaban itu enggak semudah itu gitu. Lebih-lebih nanti ada tinjauan-tinjauan yang lain gitu. Seperti nanti pembahasan seputar masalah nasionalisme. Ada yang posting itu dengan ekstrim juga ada. Padahal nasionalisme itu di dalam Islam. Di dalam Islam dari tinjauan-tinjauan yang dibahas itu
Ada penunjukannya. Ada penunjukannya. Ada penunjukannya. Nah, nah. Kalau dibahas apa? Ada penunjukannya. Ada orang yang kemudian kalau nasionalisme itu semata-mata nanti kekufuran. Ya gimana gitu kadang. Padahal ada kaitannya dengan cinta tabiat. Yang cinta tabiat itu nanti kalau didasari ilmu dia cinta kepada negerinya karena negerinya banyak musolanya, banyak masjidnya, banyak kaum muslimnya. Bagaimana? Dan Nabi Ali SAW menyebutkan tentang man kutila duna malihi fahuwa syahid, misalnya seperti itu. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Bagaimana kalau membela hartanya saja seperti itu, kemudian membela kehormatan, kemudian membela kaum muslimin yang ada di negaranya, atau membela dari penguasanya yang diserang oleh negara lain. Nah, itu bab aula kalau itu termasuk dari apa? Bagian jihad. Ini kadang tidak difahami secara mana konteksnya untuk dibahas. Ini satu sisi gitu, satu sisi. Sisi yang lain masih ada. Jadi saya nggak tahu terusan kalau ditanya menghukumi saya nggak berani gitu. Saya nggak berani. Karena saya sendiri juga nggak mengikuti karena fatwa-fatwa yang sering saya ikut itu banyak kan fatwa Syekh Shalal Fauzan, fatwa Lajnah Daimah gitu. Apa fatwa Hayat Kibarul Ulama, fatwa ulama-ulama di masa kini. Juga ulama-ulama di masa dulu. Ya, di rumah saya itu kan ada kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam, ada Majmu' Fatawanya siapa Lajnah Daimah juga ada. Jadi masalah di situ banyak masalah-masalah kontemporer ada di situ. Termasuk pula masalah-masalah yang muqaddamah yang dulu didahulukan dulu, sudah terjadi di masa dulu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, manhaj salaf tidak konsisten ya. Itu orang meninjau itu bahasa salah kaprah. Tidak ada manhaj salaf kok nggak konsisten itu tidak ada. Itu orang salah kaprah. Sekarang saya tanya, misalnya ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian banyak orang sholat tapi masih melakukan kemungkaran. Apa sholatnya apakah ajaran sholatnya yang salah? Kalimat itu perlu untuk dikoreksi. Ya, adapun kalau manhaj salaf itu suci, sebagaimana kesuciannya agama ini. Ya. Karena pemahaman, sifatnya pemahaman yang diridhoi oleh Allah. Yang itu difahami oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Mesti difahami pemahaman, bukan amalan. Ingat, pemahaman. Makanya orang itu, misalnya, dia minum khamr, bahkan mungkin berzina sekalipun dia. Berzina. Tapi dia masih meyakini bahwa zina itu haram. Bahwa minum khamr itu haram, sehingga tatkala dia dihukum, dia akan rela untuk dicambuk 40 kali. Atau bahkan dicambuk 100 kali kalau bagi yang ghairu muhsan, atau bahkan dirajam sekalipun. Dia tetap ahli sunnah. Tetap di atas manhaj salaf. Ini yang perlu untuk difahami. Orang kadang ngukumi itu dari sisi perilaku orang. Orang salaf itu nggak konsisten. Akhirnya kemudian manhaj salaf berarti nggak konsisten. Lucu nggak seperti itu? Karena menilai dari orangnya. Kalau sudah orang menilai dari orangnya kan lucu mesti. Coba saja misalnya kita tidak suka kalau kok ada orang-orang madhab syafi'i kok jadinya kayak itu. Madhab syafi'i itu tidak seperti itu. Perkara orangnya, contoh misalnya orang di madhab syafi'i tapi nggak pernah pakai cadar gitu. Nisbatnya madhab syafi'i. Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i sendiri itu mewajibkan itu. Ada sebagian pengikut madhab syafi'i yang tidak mewajibkan. Tapi madhab syafi'i sendiri itu Imam Syafi'i sendiri mewajibkan. Ya, makanya kadang kita Syafi'i yang mana? Kadang ada orang-orang Syafi'i sekarang ada perayaan tahun baru gitu. Bahkan Imlek juga mengucapkan selamat, Natal juga selamat. Itu orang-orang madhab Syafi'i sendiri, bahkan ulamanya itu ulama yang sangat muktabar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, itu keras sekali sikapnya dalam masalah itu. Makanya kita tanya, Syafi'i yang mana gitu. Karena setahu saya waktu belajar di madhab Syafi'i tidak ada seperti itu gitu. Maka menilai itu bukan dari orang ya. Ya. Coba kalau dikatakan manhaj salaf itu misalnya tidak konsisten, tolong tunjukkan satupun kitab dari kitab salaf yang tidak konsisten.
Satu saja. Tidak ada. Tidak ada. Satu pun kitab. Jadi menilainya itu dari ilmunya. Nanti lama-lama jadi, wah orang Islam itu nggak konsisten gitu. Kenapa? Banyak yang KTP saja sholatnya. Artinya sholatnya itu Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat gitu. Ya seperti itu. Ya. Itu pentingnya seorang belajar terus ya. Dan ingat ya, kita melajari agama itu kalau melihat dari praktek orang, memahami dari praktek orang itu bisa tertipu dengan sangat mudah. Ada salah satu Gus di Jogja ini, salah satu Gus terkenal. Dia itu sering membangun hukum itu dengan kejadian. Sampai dia mengatakan demikian perkataan. Yang namanya seluruh keturunan Rasulullah itu ahli sunnah. Dia katakan seperti itu. Tapi kalau ada yang misalnya kita menghormati, kita husnudon sama dia cerita dari salah satu yang namanya marganya Asegaf atau apa. Saya dapati agamanya Hindu, agamanya ini Kristen, agamanya ini macam-macam. Tapi saya yakin, dia mungkin suatu saat sebelum mati dia masuk Islam, ahli sunnah, karena saya meyakini itu ahli sunnah, seluruh keturunan Nabi. Itu kan memahami dengan cara apa? Kejadian-kejadian yang ada. Karena ada yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ini begini. Itu bicara di hadapan Habib-Habib yang lain. Habib-Habibnya manduk-manduk juga gitu. Apakah seperti itu caranya memahami? Keturunan Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani, itu keturunan Nabi Ibrahim itu. Nyatanya yang kemudian jadi dimurkai oleh Allah juga ada. Kan gitu. Kalau hanya secara keturunan gitu. Jadi memahami agama itu bukan dengan kejadian ya. Dengan kejadian. Coba satu contoh. Ada salah satu di masa dahulu itu yang orang Khawarij. Itu kan yang disiksa itu sampai dibunuh itu dengan cara diletakkan cairan tembaga di matanya. Itu dia masih bisa berzikir. Menyebut nama Allah. Dia berzikir. Sampai suatu saat dipotong lidahnya baru dia menangis. Baru menangis potong lidahnya. Apakah karena dia kan berzikir, berarti Masya Allah masuk surga. Seperti itu. Sementara Nabi mengatakan hum kilabu jahannam, hum kilabu jahannam, hum kilabu jahannam. Mereka adalah anjing-anjing neraka, mereka anjing-anjing neraka, mereka anjing. Jadi ingat, menilai itu bukan dengan kejadian. Enggak. Bukan dengan personal, enggak. Ya. Personal itu bisa ditimbang, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat. Itu pun Nabi, kalau ditinjau dari secara kemurnian ajaran, Nabi pernah salah enggak? Pernah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu beliau pernah salah. Hanya kesalahan Nabi diampuni. Abu Bakar pernah salah? Pernah. Umar pernah salah? Pernah. Tapi tatkala mereka tersalah, ditegur oleh Rasul, mereka nerima. Ini yang paling penting itu sikap kalau salah nerima. Makanya kalau ada orang yang menghalalkan zina, walaupun tidak pernah berzina, ini ahlul bidah. Mendolah, sesat. Bahkan bisa dia termasuk menghalalkan yang haram-haramkan, itu dia keluar dari Islam. Tapi ada orang yang mungkin setiap hari dia berzina. Tapi dia masih meyakini zina itu haram. Dia masih ahli sunnah. Itu cara memahaminya ya. Kemudian yang ketiga gimana? Tadi yang ketiga ada 3 ya? Oh, udah cukup ya. Insya Allah demikian. Yang paling penting banyak belajar ya. Belajar. Jangan disibukkan dengan melihat keadaan orang. Itu bikin capek mah. Bikin capek ya. Di grup masih ada pertanyaan? Di grup ada? Coba sebentar. Ini tentang anak
perempuan belum haid, usianya sudah di atas 10 tahun, lalu puasa Ramadannya ada yang bolong. Apakah anak terus disuruh untuk mengkodok? Disuruh sebagai sebuah tarbiyah. Ya, namun hukumnya belum wajib. Kecuali dia sudah haid. Kalau haid itu sudah wajib. Ya, dan tadi haid paling lamanya itu 15 tahun. Kalau 15 tahun sampai 15 tahun belum haid, tetap dia sudah dianggap balik. Yang di atasnya, yang di atasnya ada satu pertanyaan lagi. Yang di atasnya ada, Bang? Saya bekerja di SD yang masih campuran baur antara murid laki-laki dan perempuan. Ketika waktu sholat, saya piket menjaga anak-anak sholat. Lalu tanpa sengaja saya menyentuh anak-anak laki-laki yang berumur di atas 7 tahun. Apa yang saya harus lakukan? Ya. Apakah saya menyuruh anak tersebut berwudu lagi? Ya, ini menurut madhab Syafi'i demikian. Ya. Menurut madhab Syafi'i demikian. Ya. Bahwa itu membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu bagi anak laki. Tapi kalau dari sisi tentang tarbiyahnya, ya karena itu umur 7 tahun, itu belum berlaku taklif, ya dia bab tarbiyah untuk disuruh wudhu lagi. Itu kalau yang dipakai di situ madhab Syafi'i. Atau orang yang belajar pakai madhab. Tapi kalau misalnya memang yang diterapkan selain daripada itu, pembahasan masalah pembatal wudhu atau tidak menyentuh itu sebenarnya pembahasannya dipanjangkan dari masalah ilah pada menyentuh kemaluan. Yang menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu itu karena apa gitu. Ada yang mengatakan karena khurujul mani, karena bisa menjadi sebab keluarnya mani sehingga menyentuh dengan syahwat mananya. Atau yang kedua, menyentuh kemaluan itu bisa menjadikan sebab keluarnya najis yang ada di situ, walaupun yasir, walaupun sedikit. Karena najis yang tersisa di lubang kemaluan itu dimaafkan kalau di lubang kemaluan saja. Tapi kalau disentuh tangan, ini walaupun sedikit, ini menjadi beda, menjadi sebab sebab termasuk kategori keluar najis dari 2 jalan. Kalau keluar najis dari 2 jalan itu kan membatalkan wudhu. Itu memang ada 2 makna itu. Dan makna yang dipanjangkan dari menyentuh wanita kemudian batal, itu dari ilah itu. Ilah syahwat. Tapi kalau anak 7 tahun kan belum punya syahwat. Kan? Itu kalau dibahas seperti itu. Tapi yang jelas itu pembahasan yang dipanjangkan. Atau ada pula yang mengatakan pakai ayat aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita di situ itu bahasa kinayah daripada atau bahasa bukan bahasa kinayah, bahasa majas dari mujamaah, berjima. Ya berjima. Sehingga wallahu ta'ala ya. Kalau saya sendiri lebih menguatkan bahwa itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Tapi kalau di madhab Syafi'i memang itu pembatal dari ayat aula mastumun nisa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Tengkara atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Demikian pula kepada para penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di taklim pada pagi hari ini. Dan para peserta kami sayang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju ke sesi berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.